kita juga sempat ngedrop juga, sempat sedih, bukan sedih mikirin kita makan besok, tapi mikirin besok karyawannya makan apa gitu. Mereka rata-rata kerjanya itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, atau di dalam istilahnya itu borongan. Jadi mereka jahit hari ini dapat gaji hari itu. Akhirnya apa? Pertolongan datang, dan alhamdulillah lagi dititipin ya bisa angka ya untuk omset ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rahadian. Saya sekarang bergerak di bidang fashion baju muslim. Untuk brandnya kita Azhara Premium Syar'i. Nah, apa aja sih nih Azhara Premium ini? Kita bikin baju-baju gamis dari dress, dari tunik, kulot, scarf juga. Nah, untuk sektor yang lain kita buka maklun untuk jasa printing. Jadi untuk gamis yang bermotif, juga bikin tas gitu, mukena, sepatu dan lain-lain gitu. Saya dulu itu karyawan, jadi tepatnya di perusahaan distributor farmasi terbesar juga di Indonesia. Kurang lebih saya dulu hampir 9 tahun. Berintis dari bawah, dari mulai salesman, terus ada kesempatan jadi supervisor. Apa sih titik baliknya dan mau nih pindah atau mau terjun di fashion itu ya? Karena pertama ya pengen meningkatkan taraf hidup. Kedua, ada sedikit pengetahuan khususnya yang saya dapat gimana nih cara produksi dunia fashion ini. Dibangun itu kita berdua, saya sama istri. Istri resign dari pekerjaannya untuk jadi ibu rumah tangga. Akhirnya coba untuk jualan online. Ya, saya masih kerja. Istri kebetulan di rumah ngurus anak. Akhirnya dari online itu berkembang tuh istri tuh mulai banyak konsumen. Lagi zaman-zamannya dulu HP BB ya. Pakai jualannya itu pakai HP saya, HP kantor. Pinjam kalau malam. Istri tuh pengen jualan katanya ya, jualan oke. Akhirnya alhamdulillah berkembang melebihi orang-orang kantoran ya gitu. 7 tahun ke belakang 2016-2017an untuk pendapatan itu jualan online istri di angka 15 juta bersih per bulan ya. So kita pesenin ke supplier atau ke produsen kan. Nah dari supplier atau produsen langsung kirim ke pembeli langsung gitu. Di tempat kerja dulu itu sistemnya itu kita sering mutasi per tahun sekali, per 2 tahun sekali kita mutasi keliling Indonesia. Otomatis keluarga juga kadang-kadang dibawa, kadang-kadang ditinggal di Bandung. Dengan diskusi sama istri, akhirnya saya resign tuh. Niatnya ya bismillah dulu yang pasti. Saya sama istri sudah punya basic sedikit lah ya. Dunia fashion ini dari mulai misalkan bahan, marketnya, kebetulan kan basicnya istri itu sudah terbentuk di jualan online sebelumnya. Pelanggannya juga sudah ada walaupun belum banyak gitu seperti sekarang. Akhirnya dengan modal itu, dengan izinnya alhamdulillah batas ikhtiar ya. Semuanya sudah ada lah skinnya gitu loh. Kenapa kita putusin untuk punya brand sendiri? Dengan kita punya brand sendiri, otomatis hanya kita yang punya produknya. Yang kedua, kita bisa leluasa untuk mengkreasikan, mengimprovisasi yang ada ide. Jadi lebih leluasa kalau itu memang produk sendiri dan nama brand sendiri. Dibandingin kita jualan mungkin ngambil dari orang lain, kan terbatas. Tapi memang kalau untuk kita memulai brand baru ini, kita harus lebih ekstra untuk memperkenalkan brand kita agar brand kita itu bisa dikenal. Awalnya kita memang bikin artikel itu kebanyakan polosan yang tidak ada motif karena langsung dari pabrik di polosan. Makin kesini itu makin beragam ya untuk dunia fashion ini, khususnya untuk baju muslim ini. Sudah mulai banyak orang itu menyukai yang bermotif. Nah, ini ada segmen tertentu atau mungkin banyak sekarang orang tuh lebih seneng pakaian bermotif. Dulu juga ada,
Tapi kan dulu terbatas, motifnya itu dari pabrik sendiri. Kita tidak bisa menentukan mau motif apa, mau ditulisin apa, itu tidak bisa. Sekarang itu mulai nih rame, kita bisa ngeprint langsung ke bajunya sistem Sublime sesuai dengan apa yang kita inginkan. Desain sendiri, nulis brand sendiri, itu bisa. Mulai ramenya printing Sublime indoor ini, mungkin di 4 tahun, 5 tahun ini kita mulai sering mengeluarkan artikel-artikel yang hasil desain sendiri, hasil printing sendiri, dan alhamdulillah responnya sangat bagus gitu. Ya pertama pasti modal ya, dan sulit kalau luasa bergerak. Walaupun nominalnya itu relatif, tergantung juga atau usaha apa yang kita mau jalanin. Mungkin di bawah 20 ya. Pertama memang yang kita list itu tempat produksi. Saya cari tempat-tempat konveksi itu yang bawah 10 juta. Alhamdulillah dapat. Udah gitu kita persiapkan perlengkapannya. Ada mesin jahit, mesin potong, masih yang alat seadanya lah ya dengan budget segitu. Sisanya dengan modal yang ada, prepare untuk cari bahan. Berarti harus beli yang benar-benar tepat untuk kita jadikan baju awal gitu kan. Baru ke desain. Dulu tuh masih dari ide dari istri kebanyakan, untuk produksi ke saya gitu kan. Semuanya digarap kita berdua gitu ya. Kita tuh ekstra ya kerja sampai malam. Semuanya serba sendiri karena terbatas SDM, terbatas modal gitu kan. Penjahit juga awal 2 orang penjahitnya. Tuh harus ada hansaan buat penjahit. Karena mesin juga kalau nggak salah itu ada 3. Alhamdulillah ada basic sebelumnya yang dari pelanggan-pelanggan online-nya istri. Jadi alhamdulillah Allah ngasih jalan kemudahan. Pertama kali kita bikin dalam waktu nggak nyampe 1 minggu, saya kurang lebihnya mungkin 3 hari apa 5 hari gitu. Dengan kuantiti 20-40 piece habis soal. Nah dari situlah mulai semangat yang makin menggebu-gebu ya. Jumlah kuantiti produksi kita nambah. Sampai yang paling top itu angka 7.500 per artikel. Per artikel model, bukan per jumlah. Satu artikel tuh 1 model baju. Kita nggak nyangka sebesar ini. Pertolongan dari Allah, di luar ekspektasi kita berdua. Semuanya ya mungkin sekitar 170 karyawan. Kebetulan tuh kan saya salesman-nya distributor. Distributor itu kan dia langsung, nggak via media, nggak via online seperti sekarang gitu. Tipenya memang nggak sama ya dengan apa yang saya dulu punya pengalaman kerja. Untungan tuh kita sudah punya basic jualan online itu aja sebelum punya brand ini gitu loh. Jadi di situ kita tinggal terusin, ada beberapa improve, ada beberapa perubahan, makin lama makin banyak reseller, akhirnya kita berubah tuh. Segi jualannya nggak langsung ke user, tapi kita buatkan sistem keagenan namanya, kemitraan. Kita punya beberapa mitra, lebih dari 60 mitra ya sekarang itu tersebar di seluruh Indonesia. Ada beberapa mitra yang sampai jual ke Dubai, ke Qatar, ke Arab Saudi, ke Malaysia gitu. Tapi insya Allah sih kita juga pengen pengembangan sampai ke luar negeri ya gitu, harapan gitu. Keinginan kita, harapan kita itu sebenarnya banyak tuh. Nah memang qadarullah ya, ada corona. Jadi banyak nahannya tuh pas corona gitu kan. Zaman corona ya kena dampak semua. Nah termasuk kita nih Ajara Premium, Ajara Group ini. Cara produksi kita malah sempat off. Kan lockdown ya, dibatasi, diapain, selalu dicek sama Satgas gitu. Kebetulan kan sistem kita kan kemitraan nih. Orderan sepi. Nah kita sempat off kan, dirumahkan tuh. Lockdown bulan pertama Maret April itu kita off sama sekali, bubar sama sekali karena tidak ada aktivitas gitu. Tapi ya itulah pertolongan dari Allah, semuanya juga sudah diatur. Nah, kita juga sempat ngedrop juga, sempat sedih, bukan sedih mikirin kita makan besok, tapi mikirin besok karyawannya makan apa gitu. Karena mereka rata-rata kerjanya itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, atau di dalam istilahnya itu borongan. Jadi mereka jet hari ini dapat gaji hari itu. Makanya ngedrop juga mikirin karyawan ini gimana. Akhirnya apa? Pertolongan datang, alhamdulillah. Apa yang kita produksi adalah masker. Karena waktu itu masker susah,
Akhirnya saya sama istri bikin sampel masker. Alhamdulillah, respon sangat luar biasa. Sampai kita kalau dihitung di pas corona itu mencapai 750.000 piece masker aja. Satu mitra itu bisa ribuan pesennya itu. Gitu, karena kan susah. Pertama susah, kedua mahal. Kan dulu itu masker yang kain itu bisa nyampe 25.000. Nah, kita sebenarnya bisa tuh jual 25.000 satu piece, tapi ada baik lagi. Niat kita kan tadi ibadah, tapi masih ada keuntungan dong, pasti kan otomatis. Kita jual itu 6.000 apa 7.000 per piece-nya. Karyawan bisa bekerja, karyawan bisa kita gaji, kita udah buat kita nggak jadi persoalan margin kecil. Yang penting kebutuhan masker di masyarakat bisa sedikit terbantu dengan kita bikin masker. Nah, itulah salah satu contoh dari ribuan, nggak terbatas ya, pertolongan dari mana aja gitu ya. Toko bahan ya, kita susah nyari toko bahan yang bisa tempo, karena kan konveksi ini, khususnya baju muslim ini atau fashion ini, itu pasti kita harus beli bahan dulu, diproses jahit, baru kita jual. Itu tuh bisa range waktunya itu bisa 2 minggu. Jadi kan otomatis kita harus punya modal yang besar. Jadi kalau modal terbatas harus beli bahan yang cash, habis. Karena 2 minggu kita baru dapat masukan kan gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Sekarang ya tiap harinya ada yang nawarin bahan. Dulu saya ngaprak-ngaprak sama istri, kalau bahasa Sundanya ngaprak-ngaprak nyari untuk Bandung sampai ke Jakarta semua gitu. Nah, sekarang ya alhamdulillah pembayaran tempo juga nggak terbatas, nggak pernah ada yang nagih. Kalau untuk omset kan relatif, untuk acara premium ini menengah ke atas, bukan seperti segmen ke bawah yang prioritaskan quantity, tapi kita memprioritaskan kualitas. Omset di awal-awal di bulan-bulan pertama kita baru merintis, dari segi harga itu mungkin 200.000 ke atas ya. Otomatis kalau 1.000 atau misalkan 500 piece sebulan ya bisa dikalin aja, berarti omsetnya 300 juta tuh gitu kan. Untuk takaran 1 bulan produksi gitu, di angka 5.000 sampai 10.000 itu menurut saya untuk brand premium menengah ke atas itu sangat luar biasa. Otomatis dari omset kan lagi dititipin, walaupun skala kita kecil, walaupun secara manajemen belum kompleks ya, acara premium bisa untuk dibanggakan gitu ya. Ya bisa angka ya untuk omset ya, bukan keuntungan. Perjalanan terus nggak panjang-panjang ya, lumayan lah gitu ya. Dibilang sih kalau lihat dari orang lain bilang atau misalkan ya kita rasain juga nggak percaya, itu sepertinya mimpi gitu, sebenarnya tidak mungkin gitu. Ya mungkin alhamdulillah mungkin dari rezekinya. Pertama tantangannya kita harus selalu jaga yang sudah ada, baik itu kualitas terus dijaga. Yang kedua ya pasti persaingan semakin banyak. Otomatis gimana caranya kita biar survive gitu, untuk bertahan harus menciptakan atau mengeluarkan model-model yang up to date ya. Keinginan pasar itu yang lagi in model motif itu selalu berubah-ubah. Mungkin misalkan bulan ini itu motif bunga-bunga yang besar dan satu tangkai bunga. Nah kita harus selalu update terus ya, melihat peluang ya, melihat juga apa nih yang jadi tren untuk saat ini gitu. Apalagi dunia digital sekarang ini ya, media sosial ini kan sangat-sangat luar biasa. Reviewnya harus viral kan gitu. Nah kita juga kan dengan melihat perkembangan sekarang, kita mulai tuh dibentuk tuh divisi, namanya divisi konten. Minimal bisa survive dulu ya, bisa berkembang ya lebih baik gitu. Dan mungkin itu bonus gitu ya, bisa berkembang gitu. Ya Allah pertemukan saya gitu acara sama Lysander gini ya. Masya Allah Lysander banyak support juga ke kita gitu. Perjalanan hampir 5 tahun kita jalin tuh ya kerjasama, alhamdulillah sampai hari ini detik ini masih jalin gitu kan. Awalnya kita tidak langsung beli mesin printing sendiri gitu. Awalnya kita ngemaklun ke tempat lain, ke vendor yang lain gitu kan. Kita bikin sedikit,
akhirnya responnya bagus, kok makin banyak gitu, bisa ribuan sebulannya. Akhirnya kita putuskan kita kayaknya harus punya mesin printing sendiri. Jadi ini kan paket all in ya. Jadi kalau kita mau punya mesin print Sublime itu harus minimal ada dua alat yang harus ada, mesin printernya, kedua mesin roll pressnya gitu. Nah dua-duanya dari Lysander. Pokoknya selalu jaya terus lah buat Lysander.